rasanya menjadi seorang duta budaya kayak. Oke. Rasanya itu awalnya sih saya sedikit shock. Ya shock kak. Di situ semuanya menjadi seorang duta itu tidak perlu cantik. Pesi batik itu kayak tante-tante kalau kau pakai itu, kayak mama-mama, kayak ibu-ibu begitu. Jangan malu intinya pakai batik. Batik itu keren. Oke. Kita di Sulawesi Tengah ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam, bahwasanya kita kaya akan budaya. Kalau mau style ngalcer pakai batik itu gampang sekali kan. Batik sekarang tidak hanya dalam bentuk baju loh kak, dalam bentuk obi pun ada. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita podcast lagi. Tadi kita sudah podcast barusan dengan dua putri batik asal Sulawesi Tengah. Nah ini kita kedatangan lagi tiga kakak-kakak cantik ini dari putri batik Sulawesi Tengah yang akan jadi peserta kompetisi di luar sana nasional ya. Oke, di sini ada Zahra Zentia. Yang mana Zahra Zentia. Oke. Zahra Zentia ini adalah winner Putri Batik Remaja Sulawesi Tengah. Kemudian Indah Sri Wahyu Nasser. Nasser. Ya. Oh ini orang Arab? Tidak juga sih. Wim Nasser, beda ya? Oke, iya maksudnya jawab lah. Delegasi ke Putri Batik Nasional. Iya benar. Oke. Kemudian yang di depanku ini Miss Nusantara, halo, perkenalkan saya Zulfaida. Zulfaida saja, tiada tambahan belakang. Ada S Bututihe. Oke. Nah, sekarang ini tujuannya kita untuk menampilkan semangat generasi muda dan representasi perempuan Sulteng di kancah nasional dengan perspektif baru. Kita langsung ke pertanyaan saja, nanti satu-satu yang jawab tuh. Satu kali saya tanya, jangan 1 kali 3 kamu jawab nanti. Siap. Satu-satu ya. Nah, saya mau ke kakak yang paling ujung sini. Sini. Ini pertanyaannya, bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan di ajang Putri Batik Sulawesi Tengah. Tapi sebelumnya saya mau ke kesibukanmu dulu. Apa-apa yang kau bikin? Kurang lebih itu kau bayangkan tuh apa yang saya mau tanya tadi tuh. Bisa. Kau ini kesibukanmu apa sekarang ini? Oke, honestly sekarang kesibukan saya itu lagi kuliah. Kuliah di Universitas Tadulako. Oke. Jurusan manajemen. Selain kuliah apa lagi? Ibu rumah tangga mungkin? Tidak ada. Kesibukan saya cuma kuliah doang. Oke. Kalau yang satu yang di tengah? Kesibukan saya juga sama, kuliah di Universitas UIN Dato Krama Palu. Oke. Ya, kuliah sekarang lagi semester 7 kebetulan, jurusan bimbingan konseling. Yeah. Kalau yang satu? Kalau untuk saya, kesibukan saya sekarang itu kebetulan saya masih kelas 12, kelas 3 SMA. Oke, masih SMA ya. Jadi kelas ujian ya. Iya. Jadi sibuk ya. Iya, belajar sama sibuk cari sponsor juga sih Kak untuk menuju ajang nasional. Oke. Nah, saya mau langsung ke tadi pertanyaan itu, tapi lagi-lagi pas kau satu ndak. Karena kita mau perkenalkan dulu, ada Kopi Akte di depannya kita. Nah, Kopi Akte ini ada di Jalan Durian, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nongkrong sama teman-temannya, kayak mau persiapan mau belajar atau mau mengerjakan skripsi atau mau belajar kelompok dan lain-lain, Kopi Akte sangat rekomendasi. Pancingan itu supaya kami bilang. Sangat rekomendasi untuk nongkrong begitu. Untuk teman-teman tadi pesan apa tadi? Kalau saya maca sih Kak. Maca Iya. Ci. Iya, show. Oke. Maca. Coklat. Oke, boleh diambil. Ini apa tadi? Outside caramel. Ini. Americano. Ini anunya, susunya. Nah, oke, kita langsung ke pertanyaan tadi. Ke sama Zahra, Indah dan Zulfaida. Nah, bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan kalian di ajang Putri Batik Sulawesi Tengah 2025. Kau saya dulu, dia masih minum.
Oke, baik. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Dialah kita bisa berkumpul di sini. Dan ya, pertanyaannya tadi. Jadi perjalanan saya dan teman-teman yang di samping saya semasa melaksanakan ajang Putri Batik Sulawesi Tengah kemarin, pastinya sangat-sangat bahagia sih bisa bertemu dengan kakak-kakak ini, dengan wanita-wanita hebat. Dan dari ajang Putri Batik Sulawesi Tengah ini, saya sendiri banyak belajar tentang budaya batik, khususnya di Sulawesi Tengah ini sendiri. Karena jujur, saya sebagai seorang remaja pastinya sering menganggap remeh ya namanya budaya ya. Apalagi kita remaja kayak apa sih, sudah yang penting enjoy saja Yang sama penting itu. dengar lagunya India. Oke. Gitu Kak, apalagi kan batik ini sering dianggap kuno ya Kak. Dianggap kuno sama kalangan remaja. Yeah. Karena mereka berpikiran tidak usah pakai batik. Batik itu hanya untuk orang tua saja. Iya. Gitu. Nenek saja kalau di pasar. Iya. Gitu kan biasanya batik itu dipakai buat orang tua kan gitu. Jadi mereka berpikir. Nah, dari ajang Putri Batik ini hilanglah pemikiran negatif tadi itu. Jadi saya berpikir bahwa oh tidak, batik ini bisa kita gunakan kemana saja, kapan saja, dengan kreativitas kita masing-masing. Oke. Kalau sekarang itu namanya anak Gen Z itu outfit Kak. Wah, bocor. Ngalcer. Ya, outfit. Oke. Jadi kita bisa stylish pakai batik gitu kan Kak. Nah, gitu sih Kak. Kalau dari saya sendiri selama ajang Putri Batik Sulawesi Tengah kemarin itu saya lebih banyak dapat pengalaman sih Kak. Iya, Apalagi untuk umur saya yang masih remaja ini kan bertemu sama Bukan beli ya. apalagi bertemu dengan kakak-kakak yang di samping ini Yeah. dan kakak-kakak yang di balik layar. Itu saya banyak mendapat ilmu sih Kak. Ya begitu. Kalau perjalanannya ini perjalanan menuju jadi Putri Batik ini apa-apa saja yang kau buat sampai menuju jadi anggota apakah namanya anggota atau personil, apakah finalis Putri Batik? Perjalananmu apa saja? Apa yang kau lalui? Oke Kak. Dari awal ya. Ya, biar dari kemarin boleh juga. Oke, jadi kalau untuk perjalanannya itu awalnya sih saya lihat ini Kak, brosur. Apa sih namanya yang di IG itu kan? Iklan. Ya, Iklan, sorry, bukan sorry. yang listrik toh yang ya, kau lihat bukan, toh. bukan. Oke. Ya itu iklan Nah. lewat Instagram. Kemudian saya tertarik gitu. Oke, ada yang tarik kau ini? Tidak sih Kak. Apa itu? Ya, Yang bikin kau tertarik apa? yang bikin saya tertarik di situ ada semboyan menjadi Kesedekat sedikit nih. di situ ada semboyan menjadi seorang duta itu tidak perlu cantik. Oke. Gitu Kak. Iya, iya. Jadi saya yang sering-sering insecure. Tunggu deh, mau jatuh sudah anu itu. Ya seluruh sedikit. Kan enak tak video kalau tak jatuh itu. Betul. Iya, aduh. Marah nanti raja kalau jatuh mahkota ini. Oke, sampai tadi jadi duta tidak harus cantik. Iya, Oke. menjadi seorang duta itu tidak harus cantik dan tertulis di situ menjadi finalis itu kita harus punya bakat. Oke. Nah, dan saya pede toh. Kau punya bakat ini, pemain Iya, takraw saya apa punya, tidak? Saya punya bakat, Iya, saya main bisa takraw. jadi duta Oh, begitu saya kan, kira Kak. kau main takraw bakat. Kak, Oh. tidak. Oke, kau pede dengan Iya, kau punya saya bakat pede. ini. Walaupun ya yang tadi saya bilang, saya sering insecure kayak tidak saya cantik, saya bisa jadi Oke. model. Padahal Tidak. cantik itu tidak dari luar, tapi dari betul, dalam. Kak, itu. Asik, masuk Pak Eko. Nah, Ah. jadi dari situ saya coba hubungi pihak akun Instagramnya. Nah, terus dikirim link. Nah, Oke. saya coba mendaftar lewat situ. Kemudian posting foto dan visi misi sekaligus itu pokoknya saya kirim. Nah, terus di ACC sama pihak adminnya. Terus diposting. Nah, dimasukkan ke grup.
langsung pas masuk daftar link di ACC Iya. dimasukin ke grup. Sebelum itu kita ini dulu dikonfirmasikan Mm-mm. lewat chat. Oke. Yang kita Chat lanjut- Avian. Iya. Hah? Iya, Avian apa? Bukan Aga. Chat di pribadi di WhatsApp. Oh, Kakak. WhatsApp. Oh, saya kira kau di chat begitu Oh, tidak ya? tidak. Oke. Terus dikabarkan kalau kita itu masuk sebagai Ya, finalis siap. dan kita harus membayar biaya admin ya. Terus disebut Ya. kasih ya. Oke. Nah, oke. Kemudian setelah kita bayar itu langsung dimasukkan ke grup. Oke. Nah, jadi waktu itu kita ada beberapa tahap sih, Kak. Ya. Melalui via Zoom kayak begitu. Nah, terus ada ini juga wawancara dengan tes psikologi. Oke. Nah, itu dari situ kita banyak belajar sih, Kak. Karena dari situ juga kita ini dinilai. Yang awalnya kita sekitar kurang lebih 50 orang Oke. dan akhirnya kita menjadi kalau saya sendiri nih yang remaja. Oke. Kalau untuk kakak-kakak yang putri batik Sulawesi Tengah yang dewasa itu Kau putri 10 apa, Dan? orang. Sama, Kak, tapi beda kategori. Oh, ada kategorinya. Iya, Oke. ada kategori kategori umur begitu. Iya, ada kategori cilik, ada Oke. kategori remaja dan kategori dewasa. Oke. Begitu. Oh, kau yang remaja ini. Iya, Ya. yang remaja. Yang winner tadi ini ya, berarti winner batik remaja ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana tadi? Aduh. Nah, jadi setelah ikut beberapa tahap itu sampai di mana kita sisa bersebelas nih, Kak. Oke. Sisa bersebelas setelah melakukan ini wawancara, tes psikologi dan sampai ke tahap kita photoshoot Oke. untuk voting. Kan sebelum kita lanjut ke grand final itu kita diadakan voting. Nah, dan terciptalah kami bersebelas. Oke. Tercipta ya. Iya, Bukan terpilih ya. terpilih. Oke. Itu gaul, Kak, bahasa. Yo, bahasa gaulnya. Kenapa? Tidak, memang dia pengen mie goyang-goyang. Nervous, Kak. Iya, tapi apa begitu sudah. Maksudnya sedikit. Ya, oke. Oke. Ya, Ya, jadi akhirnya terciptalah sudah- kamu ya, 11 tercipta, orang. Oke, terpilihlah kami terpilih. bersebelas Ya. dan sampai di malam puncak grand final. Akhirnya Zahra Setia menjadi winner. Iya, alhamdulillah. Keren, Kak. tepuk tangan untuk Zahra Setia. Mantap. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Zulfaida betul toh? Oke, Zulfaida ini bagaimana perjalanannya menuju putri batik? Remaja dewasa ya? Dewasa dong, Oke. Kak. Ya, pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang terbaik buat saya, diberikan umur, kesehatan terutama, dan juga terima kasih buat mama papa yang selalu mendukung saya, Oke. Belum mulai, sudah lagi kau. Jangan dulu sedikit yang lagi. selalu ada di samping saya Oke. gitu selama berproses. Iya. Tentunya mengikuti ajang Putri Batik ini sangat saya tidak duga begitu. Iya. Pertama itu hanya iseng aja sih, Iya, iseng. ikut-ikut. Loh, kok enak. Lo kayak enak, makin lama gitu. Iya. Iseng, terus lihat teman kan posting di Iya. Instagram kayak, ini menarik deh kayaknya ikut ini. Akhirnya daftar sama prosesnya kayak Zara tadi. Ikut, ternyata lolos pas Oke. ikut tes personal branding, tes public speakingnya, ternyata lolos. Dan alhamdulillah sampai di titik ini sekarang saya lanjut di Miss Nusantara seperti Oke. SAS yang saya pakai sekarang ini, Apa namanya itu? Miss Nusantara. Selasi. SAS. Sas. Iya. Oh, satu selempang Iya. Bahasa modernnya. Oh, saya kira bahasa Bahasa Genzinya lagi. Inggrisnya. Apa tadi kau bilang bahasa Genzi pencipta, tercipta. Oke. Akhirnya jadi Miss Nusantara. Miss Nusantara Oke. mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Kebetulan hanya sendiri saja. Sendiri ya? Woi, keren. Tepuk tangan dulu untuk Zulfaida. Kalau ke waktu dari jadi putri batik remaja itu di urutan berapa? Kemarin urutan keempat, Kak. Keempat ya. Terus ikut berbagai macam lombanya. Kebetulan dapat Best Talent, kategori Best Talent, Oke. dan masuk di top 5.
top 5 ya. Iya. Iya, karena peringkat 4 tadi juga ya. Iya, Oh, betul oke. sekali. Ah, sekarang saya mau lanjut ke kakak ini dulu. Indah di sini. Ini saya lihat sampai ledos tadi, sorry. Ini sama kakak Indah Sri Wahyu Nasser. Ya. Oke. Kalau kakak Indah boleh ceritakan tentang waktu kau SD, tentang sekolah. Tentang ini Putri Batik. Awalnya kalau ikut ajang Putri Batik ini awalnya cuma iseng-iseng doang. Oke. I don't know, this is fun fact untuk saya. Oke. Sebenarnya saya berpikir saya itu introvert. Oke. Makanya saya berpikir kayak coba deh keluar dari zona nyaman. Iya. Ikutlah ajang pageant. Oke. Lama kelamaan enak. Enggak. Iya, Lama kelamaan ternyata di situ saya punya passion. Oke. Ternyata selama tidurku berapa tahun ini ternyata di sini passionku udah di Oke. Putri Batik. Terus di ajang Putri Batik itu saya belajar banyak hal. Iya. Pertama, setelah saya mendaftar, di situ kan ada berbagai seleksi. Ada namanya tes personality, Oke. tes psikolog, dan tes lupa saya tes apa lagi yang satu. Terus dari situ saya coba itu ikut tesnya. Pikiranku saya tuh kayaknya nggak lulus deh, soalnya kan yang ikut Putri Batik ini semua cantik-cantik di pamflet. Oke. Saya tidak tahu, mungkin Tapi kau cantik kok. wah makasih. Asik. Karena ya pikiranku orang yang ikut dunia pageant itu hanya untuk orang yang cantik Dari dalam. cantik dari luar doang. Oke. Oh, cantik dari luar doang. Cantik Oke. dari luar gitu. Iya. Setelah saya masuk di dunia pageant ini, ternyata menjadi seorang putri, menjadi seorang miss ataupun menjadi seorang duta itu tidak hanya cantik dari luar, Oke. cantik dari dalam itu perlu. Azai. Oke, Seperti berarti itu. ini adalah berarti kau di urutan berapa waktu jadi Putri Batik? Awalnya itu saya tidak terlalu ingat, cuma saya ingatnya saya masuk 10 besar awalnya. Oke. Kalau tidak salah ingat urutan ke-7, Oke. and then sampai di tahap final, Mm-mm. saya tidak sangka saya masuk 5 besar. Oke, masuk 5 besar Ya. ya. Tunggu dulu, yang tadi beda semua dan kamu orang ini anunya. Kayak ini kan apa namanya? Kita satu pageant Putri Batik Sultan. Oke, kalau tadi Zahra Putri Batik Sulawesi Tengah yang putri remaja. Kategori remaja. Kalau ini iya. dewasa. Iya, dewasa. Berarti kalian berdua ini kompetisi juga kemarin. Iya, kita Dengan yang berdua tadi. Iya. Oke. Kebetulan kita berempat itu masuk 5 besar nih. Oh, kamu 4 ini yang masuk 5 besar. Iya, dan alhamdulillah Hafiza yang jadi winner. Mm-mm. Terus kita ada teman satu namanya Erma. Iya. Mungkin sekarang lagi tidak ikut karena sibuk juga. Oke. Terus dia runner up 1 dan Iya. saya sebagai runner up 2. Selanjutnya dilanjutkan sama Zulfa dan itu tadi Jadi Sasa. 5 besar ini yang akhirnya menjadi perwakilan daerah Sulteng tadi ya, begitu. Iya. Atau ada lagi di luar dari kamu orang berempat perwakilan Sulteng, berlima perwakilan Sulteng? Udah ada sih. Belum ada. Berarti dari 5 orang ini ada perwakilan Iya. Sulawesi Tengah untuk bawa batik Sulteng begitu ya. Udah kayak Ah, gini loh, Kak. Kita dua ini, saya Zahra sama saya, oke. itu mewakili Sulawesi Tengah untuk ajang Putri Batik. Oke. Sementara si Sasa tadi itu putra-putri kebudayaan. Oke. Dia punya pasangan nih. Oh iya, dia putra-putri. Iya, sementara Kalau Zulfa Miss Nusantara. Zulfa Miss Nusantara. Iya, tapi Kalau kita berangkatnya dari pageant Putri Batik. Oke, iya. Cuma Tapi beda-beda nanti setelah di sana Iya, ya. setelah kita sampai di posisi 5 itu kita dipecah. Oh, Dipecat? dipecah. Oke. Oh, si Zulfa masuknya di sini. Si Zulfa Iya. masuknya di Miss, si Sasa Oke. masuknya sini. Oh, dipecah-pecah begitu. Iya, ya. Kalau tadi Zahra di apa? Indonesia. Oh, di Putri Batik Indonesia kan? Oh, Putri Batik Indonesia yang Iya. remaja. Iya. Oke. Keren. Nah, sekarang bagaimana rasanya menjadi bagian dari Duta Budaya Muda yang membawa nama daerah? Bagaimana? Siapa yang duluan? Saya dulu kayaknya. Oke, bagaimana? Enaknya. Bagaimana rasanya? Rasanya kopi akte ini? Rasanya kopi akta enak sih, masyanya good. Asik. Kalau rasanya jadi Duta Batik. Oh, itu terlalu bagus kau review, Leng. Oke, Rasanya menjadi Putri Batik saat ini jujur bangga sekali sih, karena saya tidak sangka saya bisa sampai di titik ini. Oke. Itu saja rasanya sih.
sebenarnya rasanya nano-nano Kak. Karena menjadi seorang putri batik itu tidak hanya dilihat secara visual begini saja kayak senang. Padahal di pundaknya kami itu ada beban sebenarnya. Mana? Ada nih Kak 2. Oh. Sebenarnya di pundak ini Apa Kak, ada beban apa itu kira-kira? beban moral, Moral juga. imoral juga. Yeah. Pokoknya ada beban di mana kami harus menjadi representasi perempuan-perempuan di luar sana, representasi anak-anak remaja maupun dewasa, bahwasanya mencintai batik itu tidak hanya diukur dari usia. Iya. Tidak harus nenek-nenek. Iya. Kayak orang tua lah. Iya, nenek-nenek Oke. pun bisa Kak. Iya, maksudnya memakai batik yang kau bilang tadi, Iya. memakai batik itu tidak harus diukur dari usia. Iya. Berarti batik itu tidak harus orang tua yang pakai. Iya, Seperti tidak harus orang tua. yang dibilang Zahra tadi. Iya. Bahwasannya anak-anak Gen Z Iya. juga ya bisa memakai batik. Bisa pakai batik dong dengan style-style apa? Iya. Sekarang itu yang lagi hits itu style ngalcar. Ngalcer ya. Ada baca culture berarti sudah sekarang ini. Ada dong Kak dalam bentuk obi. Hah? Dah. Dalam- Satu. Hebat sekali. Ada Kak. Dari apa yang mana? Bagaimana? Kan style itu ngalcar itu kan sebuah style. Oke. Yang dimana itu mix and match outfit. Oke. Sampai terbentuklah stylenya ngalcar gitu. Jadi sekarang itu kalau mau style ngalcar pakai batik itu gampang sekali kan. Batik sekarang tidak hanya dalam bentuk baju loh Kak. Iya. Dalam bentuk obi pun ada. OB. Obi. Apa itu? Yang itu yang ditaruh di pinggang, yang taruh di atasan. Oh, yang Yang dipakai kayak- sama anu tadi. Vika tadi sama? Hafiza. Hafiza yang di sini ya? Yes, of Oke. course. Gak kan Kak? Iya. Kakak iya. baru tahu kan? Iya, baru. Oke. Lanjut. Apa tadi yang saya tanya? Lupa. Ya, bagaimana rasanya? Oke, dia nano-nano rasanya. Nano-nano. Kalau Zulfaida bagaimana rasanya akhirnya jadi dari bagian dari duta budaya muda yang membawa nama daerah? Tentu saja bangga sekali bisa menjadi satu contoh untuk anak-anak muda yang ada di luar sana. Oke. Gitu. Apalagi di di usia yang sekarang ini anak-anak itu yang Gen Z itulah ya kan. Pasti Kenapa kayak kau bilang Gen Z bikin? Padahal kau Gen Z juga. tidak kan Kak, berbeda, kita Oke, beda. iya, Kita nggak iya. sama gitu. Berbeza dia. Iya. Iya. Mereka itu kayak pandang batik itu kayak apa sih batik itu Iya, kayak iya. tante-tante kalau kau pakai itu Iya, kayak betul. mama-mama Iya. kayak ibu-ibu begitu. Heeh. Padahal kalau kalian pintar Heeh. pakai batik itu dimodifikasi Iya. bahasa modern itu Iya, modifikasi itu bakalan keluar auranya gitu Iya, bakalan kolekasi ya. iya jadi Iya le. jadi tentu saja saya bangga Iya. jadi salah satu putri budaya Sulawesi Tengah bisa memberikan contoh yang terbaik buat masyarakat yang ada di luar sana, buat anak-anak muda. Oke. Bangga sekali. Jadi mari kita sama-sama Memperkenalkan. memperkenalkan batik kita ini, tentunya batik khas Sulawesi Tengah. Jangan malu intinya pakai batik. Batik itu Oke. keren. Oke. Oke. Sekarang Zahra. Nah, bagaimana? Rasanya menjadi seorang duta budaya kayak. Oke. Rasanya itu awalnya sih saya sedikit shock. Ya shock Kak. Ini kayak lebih Gen Z, ya, terlalu banyak istilahnya. Tapi malu juga hadapi kadang. Oke. Ya jadi shock Kak. Shock. Oke. Sik. Shock. Jatuh lagi makut. Oke, ya. Jadi shock sih kayak kaget gitu. Kok sampai bisa jadi winner gitu. Iya. Sampai Kau percaya ya? saya tidak percaya karena tadi itu Kak yang di awal saya insecure. Saya tidak bisa masuk dunia pageant gitu Oke. karena pageant itu dikenal pasti cantik, Oke. tinggi, Iya. bodinya bagus. Oke. Nah, saya insecure dari situ sih Kak karena saya merasa tidak pantas. Soalnya saya pendek. Oke. Dengan ini ya warna kulit juga Kak minder dari Kenapa situ warna sih. apa kulitmu? Oren. Orange. Oke. Nah, kemudian bersyukur Habis sih, ini Kak. rusak mic ini. Tonton. Main-main, aman. Lanjut. Bersyukur juga sih Kak, soalnya menjadi seorang duta budaya itu sebuah kebanggaan bagi saya sendiri.
Karena dari Di sini. menjadi seorang duta Ya. budaya, saya bisa berkenalan dengan kakak-kakak hebat. Iya. Dari situ juga saya banyak ini Kak, dinasehati sama mereka. Jadi Betul. saya lebih Tapi kau terbuka. tipe orang yang menerima nasihat kan? Iya Kak, saya Oke. tipe yang menerima walaupun sering dibully ya Kak. Oke, iya iya. Karena paling adil mungkin ya. Iya Kak, tapi saya tahu ada orang sayang dan saya. Ya, betul. Iya begitu Kak, intinya Hmm. untuk rasa dari menjadi seorang duta budaya itu sih bangga Pindah. sih Kak, Pindah bangga. lagi mulutnya. Terus. Oke. Bangga Iya, sih sangat Kak, bangga ya pastinya. bangga. Apalagi menjadi seorang remaja ya Kak ya. Hmm. Ya seorang remaja yang selalu diremehkan sama orang-orang. Oke. Gitu Kak. Apalagi saya sebagai korban bullying Kak. Di sekolah? Iya. 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 Ah, Kenapa? Apa yang dibulikan kau di sekolah? saya tidak tahu sebenarnya sih Kak. Oke. Mungkin iri tanda tak mampu. Asik. Masuk. Oke Kak. Oke, rasanya berarti semuanya ada satu kebanggaan yang sangat besar Iya, menjadi jelas. bagian dari apa namanya finalis. Iya. Jadi saya susah paksa itu Inggris juga deh finalis. Padahal finalis yang saya tahu. Jadi bagian dari finalis Duta Batik yang akhirnya membawa nama daerah Iya. ke kancah nasional ya. Keren. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang ada di depan. Nah sekarang peran remaja dan pelestarian budaya. Menurut kalian bagaimana cara remaja sekarang bisa tetap bangga mengenakan batik budaya lokal? Bakal lihat siapa dulu. Ya maksudnya siapa yang mau jawab? Kau lah dulu, kau lagi baru-baru bicara. Bagaimana menurut kalian cara remaja sekarang atau Gen Z sekarang bisa tetap dia harus bangga pakai batik itu? Bagaimana caranya? Kalau menurut saya Iya, Kak, menurutmu. sebagai seorang remaja ini Iya Kak, iya. karena ada itu pikiran negatif, Iya. berpikir yang tadi saya bilang kalau remaja itu berpikir itu batik itu hanya untuk orang tua saja dan atau hanya untuk acara-acara resmi. Oke. Itu sering saya lihat di perkantoran atau mungkin di kampus bahkan di sekolah-sekolah. Itu mereka hanya menggunakan batik itu di hari-hari tertentu saja. Iya. Nah, menurut saya Kak, sebagai putri batik Sulawesi Tengah yang mempunyai visi misi yang pastinya untuk mengenalkan budaya batik Sulawesi Tengah, budaya batik Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Intinya itu kita jangan malu menggunakan batik Kak. Kita jangan malu karena batik itu merupakan suatu warisan leluhur budaya kita, Iya. warisan leluhur budaya Indonesia. Jadi kita harus buang jauh-jauh pikiran negatif yang tadi kita berpikir kalau batik itu hanya untuk orang tua saja begitu. Iya. Karena sekarang kan itu ada outfit. Nah, kita modifikasi. Jadi tercipta ya, cantik dia, outfit, keren Oke. pakai batik begitu Iya, Kak. Karena ya menurut saya sendiri seperti itu Kak. Kita tidak harus pakai baju yang mewah begitu Kak. Iya. Kita tidak harus pakai baju mewah, tidak harus pakai baju yang wow begitu. Batik bisa kita jadikan mewah. Bahkan bisa batik kita menurutku pribadi mewah. Batik itu Iya, betul, karena Kak. batik itu justru kalau saya pribadi, batik itu adalah sesuatu kalau dia dijadikan fashion itu adalah representasi apa namanya elegan, apa namanya apa lagi? Pokoknya orang yang pakai batik itu berarti bisa dibilang dia orang yang rapi, orang-orang yang terhormat, orang yang menghargai situasi dan keadaan gitu ya. Cuman menurutku ya kamu kasih paham saya lah. Menurutku batik ya tidak cocok saja dipakai di tongkrongan. Menurutku kamu kasih paham memang saya ini. Why you say like that? Oke, menurutku kayak itu ya representasi dari orang-orang luar. Iya. Bahwasannya batik ini hanya untuk acara-acara formal saja begitu. Oke Kak, mungkin Kakak berpikiran begitu karena batik Baru kenal kamu mungkin. Oke. tidak mungkin Kakak berpikiran begitu karena orang kenalnya batik itu dengan warna yang mencolok. Ya mungkin salah Nah, satunya. warna Oke. yang mencolok. Jadi orang biasanya kalau hangout begitu ya, Asik. jalan-jalan ke Iya. kafe atau Iya. nongki-nongki istilahnya Kak. Biasa ya nanti terjatuh bagus itu dikasih baru dikasih video kowe tak sayang.
Eh. Sampai nongki. Oke, nah itu dari warna yang mencolok kan orang kalau nongki-nongki itu biasanya apa ya? Terkenal ini mamba. Pakai baju warna yang gelap-gelap. Oh, stylish. Stylish Model mamba. stylish. Nah, itu orang sukanya tidak pasti orang pasti 80% Gen Z. Ya. Di luar Gen Z juga pasti berpikiran seperti itu, Kak. Kurang suka dengan warna pakaian yang warnanya mencolok. Oke. Nah, tapi sekarang batik itu banyak warnanya. Iya. Mulai dari motifnya itu mungkin motifnya sama, tapi untuk warnanya itu banyak, bervariasi, Kak. Nah, jadi tinggal pintar-pintarnya kita saja untuk memodifikasi batik tersebut, begitu, Kakak. Oke. Sekarang Zulfaida. Boleh diulangi pertanyaannya? Sudah nge-blank saya. Bagaimana cara remaja zaman sekarang bisa tetap bangga mengenakan batik dan budaya? Giat-giat lah yang kau lakukan supaya kayak usahlah remaja, saya lah. Apa kalau saya ini belia masih belia kan? Bagaimana saya bisa bangga mengenakan batik lah begitu? Tentunya dengan adanya kita di sini, Putri Batik, harus saling mengajak. Iya. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang minim soal tentang batik ini, kayak nggak suka lah pakai batik gitu, kayak nggak matching gitu, nggak keren. Jadi dengan adanya kita Putri Batik Sulawesi Tengah ini, jadi kita ingin merangkul teman-teman yang ada di luar sana, ayo mari kita pakai batik, jangan malu gitu. Sama-sama kita pamerkan pakaian khas Sulawesi Tengah ini tentunya. Jadi batik ini bukan hanya baju yang kain biasa dibentuk begini, banyak modifikasinya, banyak modelnya begitu. Jadi mungkin teman-teman yang ada di luar sana itu malu pakai batik, kayak motifnya itu kayak apa sih, tante-tante sekali gitu. Jadi kita Putri Batik sama sekali dari mungkin saya itu pemikirannya dulu sama dengan remaja-remaja yang ada di luar sana dulu, kayak tidak suka pakai batik. Bukan gitu. Saya mungkin bukan tidak suka, tapi ya rasanya seperti tidak cocok saja begitu untuk dipakai di tempat-tempat yang culture begitu ya. Kayak dia bilang tadi ini. Tapi dengan saya ikut ajang kemarin, oh ternyata batik ini cantik, keren, bagus sekali gitu. Jadi saya tertarik dan sekarang bajuku itu full dengan batik. Wah, keren. Gitu. Jadi pesan saya saja itu, teman-teman yang ada di luar sana jangan malu pakai batik gitu. Dan harus bangga karena buatan daerah sendiri. Iya, betul sekali. Siapa namamu tadi? Indah. Kalau Indah bagaimana? Boleh diulang pertanyaannya, Kak? Tiga kali ulang ini. Caranya supaya kau kasih saya bangga kalau saya itu harus pakai batik. Caranya kakak perlu sadar, asik kakak. Asik, iya Dek. Kakak perlu sadar bahwasanya Sulawesi Tengah itu tidak hanya kaya akan sumber daya alam. Kita ini kaya akan culture, budaya, dan kearifan lokal. Contohnya batik. Batik ini merupakan kearifan lokal yang perlu kakak banggakan. Karena di luaran sana, di negara luar sana, tidak ada yang bisa buat batik, Kak. Betul. Hanya di Indonesia saja. Dan kakak saya sendiri saja harus sebagai orang Sulawesi Tengah harus bangga bahwasanya ternyata batik ini bukan hanya dari Jawa doang. Bahwasanya saya di Sulawesi itu punya batik yang bagus, punya batik yang motifnya itu bisa go internasional. I don't know, even kalau kakak lihat kalau kakak searching ternyata batik kain bomba. Batiknya Sulawesi Tengah itu sudah go internasional. Dari Sigi ya? Iya. Apa itu, batik apa? Motif bomba. Motif. Batik Donggala. Sudah go internasional. Jadi dari situ harusnya kakak sadar dan teman-teman di luar sana sadar bahwasanya
kita di Sulawesi Tengah ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam, bahwasanya kita kaya akan budaya. Di mana budaya itu kita harus lestarikan, kita harus cintai, dan harus kita banggakan. Karena di luar sana, orang di luar negeri pun iri dengan kita karena kita punya batik. Betul. Di luar sana nggak ada yang bisa buat batik. Tapi nanti kau baru saya bangga. Nanti kau yang jelaskan. Karena sebenarnya saya terbesit juga di otakku yang saya bahas tadi dengan teman-teman. Iya. Sekelas Elon Musk yang punya Tesla pakai batik. Iya, itu yang saya maksud, Kak. Iya, berarti kebanggaan itu ya berarti masa seorang Elon Musk mau menggunakan batik, kita pesta pakai jas. Iya, padahal itu jelas. budaya Eropa. Budaya gitu Eropa ya. loh Kak yang sekarang pakai jas kan. Dan sekarang itu kalau Kakak notice itu kan, kalau di pesta-pesta pernikahan itu kan kalau kan habis akad nikah itu kan pakaiannya masih pakai baju-baju adat dari daerah masing-masing. And then even kalau dia sudah masuk di resepsi, itu sudah banyak culture dari luar masuk. Jadi stylannya pakai jas lah. Why coba desainer. Tolong buat desainer di luar sana, tolong buat dong jas batik. Iya, bisa jadi kayak gaun pernikahan itu. Ayo masukkan motif-motif batiknya supaya kita dari cara itulah kita bisa mencintai budaya kita. Iya. Budaya batik. Betul. Ini memang batik ini sesuatu yang milik Indonesia banget dia. Iya. Tapi Kakak jangan salah dong. Iya. Karena di luar sana itu orang berpikirnya batik itu cuma dari Jawa doang. Iya. Itulah gunanya menurut saya. Itulah gunanya wadah pageant putri batik ataupun putra-putri batik sebagai wadah ini memperkenalkan bahwasanya batik itu tidak hanya dari Jawa. Dari daerah mereka masing-masing pun punya motif batik yang bagus-bagus, yang baik-baik. Dan dari situlah saya sendiri harus memperkenalkan batik-batik dari Sulawesi Tengah ke mata keluar. dunia. Insya Allah. Asik. Karena banyak motif yang bagus loh Kak. Iya. Sekarang itu Kalau kau pakai batik apa ini? sebenarnya batik umum sih Kak, bukan batik dari Sulawesi Tengah. Pakai batik Sulawesi kau. Belum disponsor. Tunggu sponsor. Kalau Zulfaida itu batik apa? Batik Naruto itu bukan? Bukan Kak, ini batik Awan-awan Akatsuki ini bukan gitu? Bukan. Oh. Ini batik khas Jawa, juga ada campurannya dari Kalimantan dan Sulawesi Tengah. Ini motifnya motif parang. Yang mana Sulawesi Tengahnya? Ini motif parang itu Kak. Mana? Ini Kak, ini yang bentukannya kayak abstrak ini. Awan-awan itu? Iya. Dari ini loh Kak, ini kayak Kak. awan-awan Ini Akatsuki. Kak. Yang Ini. Oke. Iya. Kan kayak keris-keris itu. Ini kayak. motif parang tapi dia versi modern. Iya, gitu. Iya. Begitu ya. Oke, cuma dia ini bukan batik sulteng dia. Kau pakai batik apa? Kebetulan ini batik dari luar juga sih Kak. Batik nasional. Batik nasional ya. Iya. Harusnya kamu pakai batik sulteng nanti. Itu tadi Kak. Tunggu di sponsor. Budaya itu mahal loh Kak. Iyalah, harus mau kalau kita tidak beli orang nasional orang daerah saja pasti ya akan yang kita orang bahas tadi sebelumnya. Kalau bukan kita yang mengembangkan batik sulteng ini ya otomatis ekosistemnya akan mati juga. Iya jelas. Gitu. Kalau bukan kita siapa lagi Kak? Iya, betul. Peran remaja dan pelestarian budaya. Apakah kamu orang ini punya program atau campaign budaya yang sedang dijalankan? Kau ada program? Of course, ada. Of course. Ada dong Kak. Kita kan Jackson. selama kita menjabat sebagai putri batik, tentunya kita diberikan beban moral seperti saya katakan tadi. Jadi kita itu disuruh buat program kerja yang bisa program kerja itu masuk di semua kalangan. Tapi dia juga kalangan nih Kakak kayaknya deh. Kenapa saya Le? Hama. Saya bilang kenapa saya? Hati mau jawab kenapa saya? Tidak Kak, just kidding. Kita disuruh buat program kerja yang dimana program kerja itu ramah lingkungan, ramah untuk masyarakat. Saya sendiri tidak pakai motor 2 tak berarti ya? Saya sendiri sempat kepikiran bahwasanya saya sudah kepikiran dan saya sudah merancang bahwasanya ada campaign yang saya buat itu namanya itu Bicara Batik. Oke. Di mana Bicara Batik ini nanti media yang saya gunakan itu media sosial. Jadi jadi di-share di Instagram di mana Bicara Batik ini saya tidak memperkenalkan batik dari luar, saya memperkenalkan khusus batik Sulawesi Tengah doang. Jadi anak-anak di luar sana yang menggunakan media sosial, menggunakan Instagram, TikTok maupun Facebook bisa tahu bahwasanya
di Sulawesi Tengah itu ada berbagai macam motif. Contohnya di di Sulawesi Tengah itu di Kota Palu ada motif yang apa, yang bagus, yang lagi hype, yang trennya naik itu motif apa tadi namanya? Tai ganja. Yang sekarang kan motifnya dipakaikan itu jadi ikonik di mana? Sigi. Ada ya, taman Tai Ganja. Ada dong, Kak. Yang baru dibuat. Di Kalukubula. Oh, di mananya itu? Good. Pokoknya di sekitaran situ loh, Kak. Nanti Kakak jalan-jalan lah. Pernah pergi kayaknya. Ajak dong. Oke. Karena motif tai ganja sekarang itu tidak hanya dituangkan dalam kain doang. Ternyata motif tai ganja, batik tai ganja itu sudah dibuatkan sebagai ikonik di salah satu kabupaten, namanya Kabupaten Sigi, di Kalukubula. Tak hanya itu, sebenarnya sebenarnya saya ini dari Morowali, Kak. Di Morowali sendiri pun ada tai ganja. Nggak, di Morowali sendiri pun ada motif yang sangat dibangga-banggakan itu. Namanya itu motif kanta. Kanta ya? Iya. Oke, lanjut. Saya cari itu. Motif kanta itu di situ perpaduan antara senjata tradisional yang digunakan oleh orang Morowali pada zaman dulu. Zaman dulu itu untuk melakukan perang. Di situ. Oh, kayak parang begitu. Iya, mungkin. Kenapa mungkin? Iya, seperti itu, Kak. Seperti motif-motif parang, dan di dalam suatu kain batik itu tidak hanya ada motif parang doang nih. Tetapi orang Morowali ini kreatif, Kak. Pengrajinnya itu kreatif. Dia campur itu batiknya. Ada batiknya yang motif parang, ada yang motifnya masjid tua. Itu ikoniknya di Morowali, Masjid Tua. Dan mungkin saya tidak tahu, disclaimer mungkin ya, saya menganggap bahwasanya motif burung maleo itu dari daerah saya, Morowali. Ternyata menurutku ternyata after saya searching, after saya sharing sama teman-teman, ternyata di Kabupaten Banggai punya motif itu. Ternyata motif burung maleo itu jadi maskotnya Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai, bukan Morowali. Bukan Morowali. Hanya saja. Tapi ada lampunya di sini di Palu. Oh iya. Dia bergaul ini aneh. Kau berjalan di jalur 2 ini yang apa namanya, tiang listrik baru itu burung maleo di atas. Burung maleo. Kau tahu burung maleo ini? Saya tahu dong, Kak. Ini burung maleo ini. Bukan. Ini apa ini? seribu megalit ini. Oke, saya kira kau tidak tahu burung maleo. Ternyata, Kak, perbedaannya yang burung maleo yang ada di Kabupaten Banggai itu sama yang di Morowali itu hanya bedanya itu di bagian warna doang. Tapi sama saja. Setelah ditelusuri ternyata Morowali tetap pakai maksudnya tetap menganggap maleo itu sebagai identik mereka. Akan saja namanya diganti, bukan jadi maleo. Tapi apa ya? Lupa saya nanti. Saya ingat ulang. Dan motif maleo ini untuk si Kabupaten Banggainya. Karena di sana mungkin lebih banyak burung maleonya daripada si kami Morowali, seperti itu. Oke. Tunggu, hilang saya punya pertanyaan tadi. Gara-gara batik kanta. Batik kanta ini. Tunggu, tenang. Tapi hilang. Mana tadi ya? Bagaimana caranya membuka ulang ini? Oke, lanjut lagi. Sampai di mana tadi ya? Batik kanta. Dan kayaknya saya kepikiran deh, Kak. Bagaimana menurutnya, Kak? Dan menurut saya kan di Sulawesi Tengah ini kan seperti saya katakan tadi, kayak akan sumber daya alam tuh. Banyak perusahaan-perusahaan masuk, khususnya di daerah saya. Saya pengen kayak buat program kerja yang dimana orang perusahaan itu, office, wajib menggunakan batik Sulawesi Tengah. Iya, sama seperti yang kita bahas tadi. Bukan cuma perusahaan, harusnya ASN di Palu juga ya mau pakai batik Sulteng gitu. Bukan batik-batik Sopi ya. Iya, bukan batik Sopi. Iya, kalau batik Sopi kan ya itu yang kita bahas tadi, batik-batik yang di apa tadi? Di print, toh? Bukan batik yang digambar atau batik yang dicanteng langsung. Iya, itu begitu. Mahal. Iya, harus mahal lah karena caranya itu, apalagi batik Bombay itu yang di Tosali kan ada event batik itu biasa itu. Orang Batenun itu langsung di tempat situ gitu, apalagi kayak sarung begitu toh. Sarung batik. Begitu ya memang
Dan memang harus mahal lah karena memang jasanya tidak pakai mesin begitu ya. Iya. Itu langsung manusia yang bikin. Begitu sih. Yang tadi kan kalau tadi apa namanya peran remaja dalam dalam pelestarian budaya. Nah, sekarang persiapan menuju nasional ini kita mau persiapan untuk teman-teman yang mau berangkat di Desember nanti. Iya. Nah, apa saja persiapan yang sedang dilakukan untuk menghadapi ajang nasional? Siapa mau jawab duluan? Oke, apa? Zulfaida. Zulfa, kenapa Musdalifah? Panggil Zulfa saja. Istrinya Nasar itu, Musdalifah. Zulfa. Oke, Zulfa, bagaimana persiapan yang sedang dilakukan untuk menghadapi ajang nasional nanti, Zulfa? Tentu saja pertama itu kesehatan dijaga, Oke. ya. Dan persiapan sponsornya kita. Oke. Kita harus siapkan sponsor yang banyak, personal branding, itu persiapan kita. Terus apa ya? Banyak sebenarnya Kak persiapan ini tentang keuangan dana tentunya. Oke. Itu sih menurut saya. Oke. Kalau saya lupa namanya tadi lagi. Zahra. Kalau saya sih pastinya materi ya Kak, dana. Di sini. Oke. Kalau saya pastinya materi ya Kak, dana. Karena dari sini ke sana itu membutuhkan biaya. Oke. Apalagi untuk daftar menjadi finalis Putri Batik Indonesia itu kita harus membayar biaya registrasi. Oke. Nah pastinya kita membutuhkan biaya ya Kak. Kemudian untuk kostum juga sih Kak. Kostum gaun batik. Kostum ini dari kamu sendiri juga? Iya Kak. Tidak disiapkan siapapun? Tidak Kak, itu pribadi. Oke. Nah jadi semuanya itu dana kita pribadi. Ya siapa tahu dilihat sama Pak Gup. Iya. Kita Nanti- butuh dana ini Pak. Oke, tandai ulang supaya nanti kita potong baru kita take Pak Gup toh. Oke, boleh. Iya. Jadi Iya kan belum tentu dilihat ya Jadi apa, tapi ya apa, ya kita punya harapan besar untuk kita mau bawa nama daerah ini. Ya supaya pemerintah daerah ini juga bisa melirik kita toh. Iya sih Kak, besar harapannya untuk kami di sini karena kami pastinya bangga membawa nama Sulawesi Tengah ke kancah nasional. Mungkin di lain waktu sampai ke internasional, amin ya Allah. Besar harapan dari kami untuk mendapat dukungan dari pemerintah. Pastinya entah itu dukungan biaya ataupun ya betul akomodasi Kak, soal pemikiran karena kemarin juga kita sudah sempat bertemu dengan Pak Gup dan kita alhamdulillah didukung sama beliau. Apa dukungannya? Apa ya? Mungkin lebih ke ini sih ya Kak, Semangat. dinasehati gitu. Oh, kan dukungan itu nasihat itu. Ya, Kalau dukungan diberi ini dukungan, Kak. apa itu? Eh, Semangat. ya, Gitu. semangat. Semangat. Tiada, bukan gini, semangat. Tiada. Oh belum. Iya belum Kak. Oh, nanti Tapi Desember, kita toh. tapi kita dilegasikan ke Dinas Pariwisata. Oh ada ke dinas pariwisata ya. Hah? Tidak ada. Kak. Kemarin tadi teman-teman dari Darang Hafizab dengan Anissa bilang ada dari pariwisata untuk transport ya. Beda. Beda aja. Oh beda. Awalnya memang ada. Oke. Awalnya memang ada di konfirmasi. Kita konfirmasi dari awal itu ada. Ya, cuma dialihkan ke MBG. Tidak Kak. Waktu, Oke, lanjut. Ya. Awalnya waktu kita rapat di kantor gubernur itu kita rapat memang ada beliau bilang kalau nantinya bakal tanggung tiket Oke. dan juga kostum. Oh, Tapi aman, ada berarti. ada tapinya nih, Kak. Oke. Tapi kan kita berlima ya. Iya. Aslinya berenam sih Kak sebenarnya. Oke, dengan yang dari sini panitia apakah? Mungkin. No. No, Kak. Oh, Yang- kamu sendiri? Iya. Tiada yang bawa kamu ini? Oh, bukan, yang maksudnya berenam itu kita finalis Ya, ada 6 orang. finalisnya Kak yang Oke. lanjut ke Ada satu orang nasional. tapi agak berkendala untuk ikut. Iya, ada berapa? Tidak, maksud saya tidak ada orang yang bawa kamu orang ini ke sana. Ada Kak. Harusnya ada. Harusnya ada sih. Itu ada. Dan ada juga yang sudah menunggu di sana kita. Oh, ada yang Kita sudah menunggu punya di apa? sana. Direktur Mm-mm. regional. Oke. Terus Gitu Kak.
Tapi dari pihak dinas pariwisata itu hanya akan menanggung 2 orang saja, Kak. Waduh. Kenapa? Nah, mungkin terkendala dana dari mereka juga sih. Iya, Kak. kebanyakan MBG mungkin ya. Karena Jengkel susah ini. karena kebetulan tahun ini Kak, tahun ini di akhir tahun ini banyak duta-duta yang bakalan lanjut ke nasional. Oke. Jadi bukan cuman kami, Kak. Iya. Nah, jadi mungkin dinas pariwisatanya juga sudah banyak ini Kak, menanggung jawaban yang lain. Jadi Iya, mungkin iya. dari kita hanya bisa menanggung 2 orang saja. Oke. Akan tetapi Kak, Iya, sampai ada lah terus sekarang- tetapinya ini ya. Sampai sekarang kita belum konfirmasi kebetulannya itu. Iya. Coba di follow up lagi toh. Iya Kak. Nah, kalau saya berpikir ketika ada janji dari Pak Gubernur, saya yakin dan percaya bahwasannya Gubernur pasti bantu itu. Iya. Pasti bantulah. Masa adik-adik yang bawa nama daerah ini Iya betul Kak. tidak dibantu, masa begitu? Salah dong. Oke, harusnya dibantu. Bagaimanapun jenis bantuannya, ya itu kembali ke pemerintah nantinya. Bagaimanapun jenis bantuannya. Tapi harapannya teman-teman ini, bahkan saya juga berharap ya semoga pemerintah dalam hal ini bisa membantu karena kamu orang ini bawa budaya budaya daerah. Iya gitu betul ya. Kak. Kamu orang bukan sekedar mau jadi model-model apa di sana toh. Kalau misal cuman mau jadi miss begitu, ya mungkin tidak bisa diprioritaskan. Tapi kalau ketika bawa kebudayaan Sulawesi Tengah, ya menurutku harus dibantu lah begitu. Kompor bahar. Hok. Oke, terus tadi siapa? Ya tadi Zara. Susah pertanyaannya belum ya? Belum dijawab sama ini. Oh sudah. Oke, selanjutnya seberapa penting lingkungan kampus, sekolah, keluarga dalam perjalanan kalian? Saya dulu. Tentu saja lingkungan terdekat itu sangat penting. Iya. Karena tanpa dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman dan dukungan dari orang-orang sekitar saya dan sekitar teman-teman yang lainnya itu kita tidak akan bisa lanjut, Kak. Betul. Sepenting itu human sosial. Jadi karena tadi sudah disinggung-singgung ini sama pemerintah daerah. Jadi saya berharap Ya apa speak up no, iya. gitu. Ya, saya berharap dari podcast ini memberikan kami wadah bahwasanya tolong kepada daerah-daerah asal kami, Ya. mohon disupport kami sebagai anak daerah karena Pak Bupati Morowali ada loh ini anak daerah yang lagi bawa nama daerahnya ini ya. Betul. karena bukan bicara apa, Kak? Bapak atau ibu ya? Bapak Bupati, oke. Iksan. Halo Bapak Pak Iksan. Iksan siapa itu namanya? Pokoknya Bapak Iksan. Aduh, terus bantu pada itu namanya Bapak. Oke Pak, harapannya Morowali juga bantu ya. Lanjut. Iya, lagi. harapannya dari kabupaten pemerintah daerah dari daerah kami masing-masing itu bantu juga. Karena kami ini tidak hanya ikut ajang-ajang fashion show Iya, doang. betul. Karena kami ini mengikuti ajang untuk memperkenalkan budaya daerah kami masing-masing. Jadi mohon pemerintah daerah khususnya daerah Morowali, halo Pak, halo Pak Bupati, mohon saya sebagai anak daerah mohon dipandang lah, mohon saya diperhatikan karena saya mungkin di luaran sana banyak orang-orang yang pengen dan jadi seperti saya Pak, cuma terkendala sama biaya. Seperti itu Pak, karena masuk di dunia pageant seperti ini tidak hanya membutuhkan dana yang kecil Pak, karena butuh dana yang banyak. Seperti itu Pak. Karena kalau bukan kami sebagai anak daerah, siapa lagi yang akan mau membanggakan daerahnya kita Pak? Seperti itu. Oke, Lanjut. Kita sudah habis buat cerita di belakang layar tadi tentang Jadi menurut saya support dari keluarga itu penting, teman-teman penting, tapi tak kalah penting kalau kami dapat support dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Seperti itu. dalam hal ini kabupatenmu sendiri. Iya. Nah, apa saja yang sudah kau lakukan untuk daerah yang sudah kau perbuat minta support dari daerah? Apa saja yang sudah kau lewatin? Ya, short story, bulan kemarin saya sempat pulang ke daerah saya, daerah asal Morowali untuk meminta support dari pemerintah daerah. Oke. Tidak hanya support dalam bentuk kata-kata maupun support dalam bentuk materi. Oke. Karena realnya memang saya
butuh materi seperti Oke, itu. tapi sudah dibantu sama pemerintah Morowali. Sejauh ini sampai saya follow up terakhir belum ada jawaban yang pasti. Oke, mungkin kau tidak ada orang dalam toh. The power of orang dalam butuh ya. Tapi ya ini harus teman-teman semua yang menonton pahami. Orang dalam dan networking itu Yes. sangat penting. Oh. Jadi bukan harus orang dalam tapi networking. Sebenarnya cuma kasih bagus sih sebenarnya. Iya, iya. Tapi tidak wajib juga harus ada networking karena anak daerah yang membawa nama daerah itu sangat penting diapresiasi ya. Iya. Nah, mungkin pembangunan di Morowali lebih difokuskan daripada budaya mungkin ya. Mungkin I diduga don't know, Kak. maksudnya. I don't know, Kak. Oke. Itu urusannya pemerintah daerah. Oke. Setidaknya- Tapi kau punya harapan besar untuk saya punya dibantu? harapan besar karena saya yakin di luar sana banyak orang yang ingin seperti saya dan saya yakin orang seperti saya ini tidak banyak seperti itu. Iya. Jadi harusnya pemerintah daerah itu harus melek akan potensi dari anak muda seperti saya karena kedepannya kalau bukan kami ini siapa yang akan mau jadi penerus di daerah masing-masing. Kan tidak mungkin kami buat hashtag pindah ke Jepang. Lari sejenak. Nanti Pak Wamen bilang pindah saja. Akhirnya dia ditangkap. Seperti itu. Pak Wamen yang mantan Wamen. Oh, Kan saya dia tahu. bilang pindah saja. Pindah siapa? saja. Siapa yang ditangkap itu? Wamen yang ditangkap itu lupa saya namanya. Zulfa, bagaimana? Apa tadi ya? Yang mana tadi ya? Yang Support. seberapa penting dukungan lingkungan, kampus, sekolah, keluarga dalam perjalanan kalian? Kalau Zulfa dari mana? Palu? Dari Kabupaten Tojo Nauna. Tojo Nauna, Ampana berarti ya. Oke. Bagaimana support pemerintah Ampana atau Tojo Nauna? Alhamdulillah dari pertama kali ikut ajang Putri Batik kemarin, alhamdulillah dapat dukungan dari Bapak dan Ibu Wakil Wah, Bupati. keren. Alhamdulillah dan juga dapat dukungan dari Dinas Pariwisata Tojo Nauna. Wih, keren. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk Tojo Nauna. Tojo Nauna. Mantap. Ya, dan alhamdulillahnya lagi kemarin saya balik ke kampung, itu ada acara pesta panen. Untuk kau? Tidak. Oh, saya kira dibikin acara untuk Tidak, kau. pesta panen Moraa, acara budaya juga di Iya, sana. iya. Alhamdulillahnya Bapak Dinas Pariwisata yang sekarang itu saya mengundang mereka datang ke rumah. Alhamdulillah mereka datang. Terima kasih Bapak. Ya, keren. Mereka sangat antusias Iya, mendukung penuh untuk apa namanya? Perjalananmu Perjalanan ini, langkahmu ini. Oke. perjalanan langkahku untuk ke nasional nanti. Oke. Mereka bilang nanti berkabar kalau sudah di Palu mereka akan datang. Gagah. Dan Oke. mereka sangat membantu untuk memberikan jalan ke kampus saya, itu Universitas UIN Dato Krama Palu Iya. yang di Ponegoro sini. Iya. Mereka akan bawa saya ketemu ke Pak Rektor. Oke. Iya. Keren. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tojo Nauna. Nah, ini kalau saya lupa namanya lagi. Zahra, kau di mana? Saya asli Palu, Kak. Oh, pariwisata Palu pasti bantu lah. Pak Kadisku. Bagaimana? Pariwisata Palu. Ibu Kadis, Kak. Pak Kadis. Kota kan? Oh, kota. Iya, betul. Oh, kau ke provinsi. Oke. Kalau ke kota? Sampai sini belum. Kau bisa sih, Pak Kak. Kadis. Sejauh ini belum sih, Kak. Bisa Pak Kadis bantu itu. Baik sekali Kadis pariwisata Kota Palu. Bilang aja namanya Kak Akbar. Oh ya? Dan juga. Kalau dinas pariwisata Kota Palu itu baik sekali. Pasti dia bantu. Apalagi dia orang yang paling support dengan yang begitu-begitu. Masuk Pak Kadis. Gitu. Oke, OTW Pak Kadis. Iya, nanti coba. Coba kalau kau bagaimana peran dukungan untuk kampus, sekolah dan keluarga? Pastinya untuk pertama-tama dan yang paling utama itu pastinya dukungan dari keluarga sih, Kak. Iya. Terkhusus kepada mama saya. Iya. Sedih. Oke. Apalagi mama saya seorang single mother. Oke. Aduh, sedih. Iya. Tisu tidak sponsor. Kasih tisu. Kasih saya. Kasih tisu dia. Tisu tidak disponsor. Kayak apa? Tidak laku juga kalau di sini. Belum tentu lebih. Sorry, Kak. Nah, kayak aman. Ya, jadi
saya berterima kasih kepada mama saya Hmm. yang sekarang lagi nonton. Oh lagi nonton, halo tante. Iya, jadi saya berterima kasih kepada mama saya karena sudah selalu mensupport saya. Hmm. Oke, maaf Kak. Iya, terima kasih untuk mama karena sudah selalu mensupport saya dalam setiap hal-hal positif bagi saya dan juga orang sekitar. Aduh, bisa. Lanjut. Iya Kak, jadi kebetulan ayah saya baru 1 tahun kemarin dulu tanggal 12. Meninggal? 1 tahun. Iya meninggal tuh. Iya. Saya kira bisa le. Takut saya. Makanya saya meninggal toh. Oke, lanjut, Iya lanjut, begitu lanjut. Kak. Oke, masih dalam keadaan berduka ini. Kenapa kau menangis juga? Itu sih Kak. Tapi saya percaya. Aduh, saya bisa sih. Iya, tapi saya percaya sih Kak, walaupun raga ayah saya tidak berada di samping saya, tapi saya tahu kalau beliau selalu dukung. Aduh, sedih. Kasih tisu. Tidak, sudah. Ya, walaupun saya tahu kalau raga ayah saya tidak ada di samping saya untuk menemani dan mendukung langkah-langkah yang saya ambil. Tapi saya percaya kalau beliau selalu ada menemani dan mendukung. Selagi itu hal yang positif bagi saya dan bermanfaat bagi orang sekitar. Dan juga kalau untuk keluarga ya tadi mama dan ayah, dan ada juga tante dan nenek saya, Kak. Mereka juga berperan untuk selalu menasihati saya. Apalagi setelah ayah saya tiada Kak, gitu. Tante saya juga selalu mendukung saya karena saya selalu ini Kak terpundung, merasa kayak saya tidak bisa hidup lagi begitu Kak. Oke. Nah itu tadi kalau untuk dari keluarga. Kalau untuk dari sekolah, ya alhamdulillah kemarin pada ajang Putri Batik Sulawesi Tengah, alhamdulillah saya mendapat dukungan dari sekolah saya, Madrasah Aliyah Al-Khairat Pusat Palu. Dia mendapat dukungan dari kepala sekolah Ustazah Andi Bunga. Nah itu saya mendapat dukungan berupa alhamdulillah berupa materi juga dan juga pengetahuan sih Kak, lebih kayak dikasih tahu gitu Kak dengan materi. Itu sih Kak. Itu aja. Siap. Kalau menurutku pastinya semua dari kita di sini harapannya besar kepada pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Besar harapan bisa membantu. Yang insya Allah setelah podcast ini atau setelah sebelum berangkat nanti pemerintah akan bantu teman-teman untuk mengangkat budaya-budaya Sulawesi Tengah ini atau mengangkat bahkan budaya-budaya daerah untuk bisa sampai dikenal di nasional sana, di daerah sana, di luar sana kan seperti begitu lah intinya. Nah, terus kita ke bagaimana menjaga keseimbangan pendidikan, aktivitas sosial dan persiapan kompetisi. Nah, ini kan kau sekarang lagi kuliah ini. Iya, lagi kalau kuliah. Zulfa lagi semester akhir sudah ini. Nah, dan Zahra lagi mau ini. Bagaimana bagi waktu ini? Apalagi mau ke sana ini kayak mungkin cuma 2 jam kamu di sana tuh, 2 hari. Pasti hampir seminggu 5 hari kan kurang lebih. Nah, bagaimana itu? Kalau saya karena sekarang kan semester akhir, kebetulan hari ini pemberangkatan KKN mahasiswa UIN. Kau KKN sudah? Sebenarnya KKN tahun ini hari ini, tapi saya mengambil jalur cuti dulu. Oh, cuti gitu. Untuk semester ini ya? Karena berpikir ini prosesnya lama gitu. Belum lagi kita mau cari sponsor, dukungan kesana kemari. Jadi takutnya nanti terhalang dengan perkuliahanku, itu kan sangat fatal juga. Jadi ya saya memilih untuk cuti dulu. Insya Allah tahun depan lanjut kembali. Kalau siapa namamu? Indah. Kalau dari saya sendiri kebetulan saya kuliahnya malam. Non-rek berarti ya? Reguler. Di mana? Pasca.
Oh, kau S2? Tidak. Bah, Jadi serius deh. Tiba-tiba pasca. jadi bagaimana cara membagi waktunya itu kembali ke diri saya. Bagaimana Tapi saya kau bisa? kuliah malam betul? Ya, Di mana? di pasca. Oh, pasca bukan S2. Pembohong. Oh, kau ambil S2 sekarang. Iya. Oke. Jadi bagaimana cara membagi waktu itu kembali ke diri saya. Bagaimana saya harus memanajemen waktu saya dengan baik. Oke. Jadi tanpa harus memprioritaskan salah satunya, tapi tetap jadi prioritaskan pendidikan. Iya. supaya Pastinya. supaya apa? Lebih bahasa sekarang emansipasi wanita. Cia. Anjay. Nah, coba lihat deh, Pak Bupati Morowali, orang yang sementara menempuh pendidikan S2 masih tetap fokus untuk mengangkat budaya Sulawesi Tengah, Morowali bahkan keren. Serius ini. Ya, nanti setelah ini insya Allah Pak Bupati melirik teman-teman atau dinas-dinas Insya Allah. terkait Insya Allah. yang lebih diharap lagi Gubernur Sulawesi Tengah ya. Gitu. Iya. Oke. Kalau Zahra betul tuh? Ya, oke, Zahra. Kita main jujur-jujuran saja ya kak. Kalau Kalau selama ini nih. tidak, kalau menurut saya sebenarnya menurut saya nih agak susah untuk memanage waktu untuk semua aktivitas. Karena kebetulan saya setelah sekolah saya mengajar juga kak. Mengajar Iya. setelah sekolah. Iya, maksudnya pulang sekolah. Mengajar lagi kau ini? Iya, mengajar kak. Mengajar apa? Di pondok kak. Pondok pesantren? Iya. Mengaji apa? Mengajar. Iya, mengajar. Mengajar, Iya, oke. iya, kita Pondok mengaji, SD? Mulai dari SD sampai SMA kak. Kau SMA baru mengajar Iya, SMA? Ngeri kau ini bos. Oke, lanjut. Ampun senior. Iya. Gitu kak. Jadi dari pagi jam 7 sampai jam 3, jam 2.45. Iya. Jam 3 saya sekolah. Mm-mm. Kemudian saya masuk mengajar tuh jam 3. Jadi jangka waktu Oke. saya cuma 15 menit. Pulang. Dia pulang lagi pasti langsung. Pulang kak. Di mana rumahmu, di mana sekolahmu ini? Sekolahku di Saljufri dan Rumahmu? rumahku itu di Sigi. Di Bali AC kak. Teh sampai 15 menit. Ya, udah sampai tapi alhamdulillah dikasih. Tidak, maksudnya keringanan. cukup 5 menit, 15 menit itu. Ya, insya Allah cukup lah. Yuk kak. Cukup lah. Oke. Itu kak. Karena teh cukup kayaknya. Mbak Oke. racing dia kan. Laju betul kak. Bahkan Kak, tidak dong kak. Ya itu kak. Ya agak sulit sih kak sebenarnya memanage waktu ini, apalagi untuk saya kan kelas 12 itu kelas Iya. ujian ya Iya. kak. Sekarang di sekolah saya itu ada namanya bimbingan belajar kak, bimbel Oke. untuk para kelas 12. Jadi minta maaf untuk guru-guru saya tidak bisa ikut. Oke. Saya tidak bisa ikut karena terkendala tadi itu kak. Hmm. Kemudian saya juga sibuk mencari ini sih kak, sponsor-sponsor kan. Karena ya kita kesana butuh biaya dan pastinya butuh dukungan dari pihak Sulawesi Tengah kak. Oke. Keren. Nah sekarang inspirasi dan pesan sebelum kita ke penutup. Siapa sosok yang paling kalian inspirasikan? Siapa sosok yang paling inspiratif kalian di dunia budaya atau pigeon ini yang paling inspiratif? Saya dulu. Oke. Sosok inspiratif saya itu seorang Maudy Ayunda. Mau di Wah, Ayunda. iya. Kenapa Ku saya bahagia gitu. Oke, perahu kertas. ya? perahu kertas? Iya. Kenapa Maudy Ayunda? Karena saya melihat sosok Maudy Ayunda itu tidak hanya berparas cantik, tapi bagaimana cara dia berkomunikasi. Soalnya kan Maudy Ayunda ini tipe orang yang suka berorganisasi, suka bersosialisasi. Oke. Kenapa saya sesuka itu sama Maudy Ayunda? Karena sempat saya lihat-lihat di sosial media, ternyata Maudy Ayunda ini ada buka beasiswa. Oke. Beasiswanya untuk Maudy Ayunda ini. Karena dia secinta itu dengan anak-anak Indonesia. Dia ingin membangun Indonesia melewati dengan jalur memberdayakan sumber daya manusianya. Oke. Seperti itu. Jadi Maudy Ayunda, tapi saya tidak tahu Maudy Ayunda ini masuk dalam dunia pageant atau tidak. Pasti kok ini. Iya. Soalnya cuma sosok yang saya suka. Latar belakangnya itu tidak penting kayaknya deh. Oke, kalau yang di dunia budaya dan pageant siapa? Istrinya Didi Komposer.
Oke, di sini di Putri Indonesia kan? Iya, Miss Indonesia. Iya, Miss Miss atau Putri? Putri. Oke. Putri Indonesia. Oke. Dia juga buka beasiswa Iya, loh, Kak. beasiswa itu saya tahu juga itu. Bagus kan, Kak? Iya, siapa namanya? Sabrina. Sabrina. Sabrina Khairunisha. Iya, betul. Kalau Zulfa, siapa sosok yang inspiratif di dunia budaya dan pigeon? Eh, Ivan Gunawan. bukan Kak. Ivan Gunawan dia bikin baju Iya, desainer. Hmm. King Aloy. Ada itu Miss apa ya dia? Reza Arab. Dileraba kalau nggak salah. Iya, Oh, Dileraba. Dileraba. Oke, orang India itu. Bukan. Bukan Kayak Kak. ada kan lagunya Dilagani. Bukan. Bukan. Mahabharata. Bukan. Dia itu Eh, pigeon. Iya, dia Pigeon ikut ini model pageants. Model. Oke. Itu Miss apa ya kemarin Grand saya lupa. Intinya dia ikut pageants Kak. Oke. Itu perempuan satu-satunya yang berhijab Mm-mm. di pageants. Kalau boleh dibilang ini di dunia pageants itu sangat minim Iya, yang yang jilbabnya. pakai hijab Oke. gitu. Sangat tidak memungkinkan untuk masuk apalagi sudah sampai di go internasional gitu. Iya, iya. Dan saya termotivasi sama beliau ini, sama salah satu perempuan hebat ini. Ternyata menggunakan hijab itu bukan salah satu hal yang halangan untuk menjadi terhalang untuk maju terus ke jenjang yang lebih tinggi tinggi. internasional. Ternyata hijab itu istimewa, Betul. punya salah Mahkota satu dia. mahkota tersendiri yang Iya, iya, iya. sangat-sangat indah. Oke. Kalau kau siapa? Kalau saya tunggu kayaknya beliau sedang menonton. Oh iya, siapa? Siapa? Halo Kak Elma. Kailma. Oke. Jadi sosok inspiratif bagi saya itu Kak Husnul Hatimah. Oke. Ya Kak Elma, beliau adalah winner beauty Muslimah. Ya, Muslimah, Miss Beauty oke. Muslimah. Menurut saya beliau itu adalah seorang wanita yang bijak. Mm-mm. Asik. Ini serius kan, bukan batenda ini Kak. Iya, karena dari beliau juga saya banyak mendapat nasihat Kak. Mm-mm. Yang awalnya saya sedikit terpundung, ada rasa ingin mundur, tapi beliau selalu bersikeras kepada saya supaya tidak ada halangan untuk maju ke langkah yang lebih jauh, begitu sih Kak. Itu Kak Elma itu adalah sosok yang sangat-sangat panutan gitu Kak. Iya. Ya itu sih Kak Elma. Oke. Terima kasih Kak Elma atas ilmunya selama ini. Nah, pesan terakhir untuk kalian remaja Sulteng agar tetap percaya diri dengan identitas daerah. Apa pesan kalian untuk remaja atau pemuda atau anak-anak di Sulteng supaya tetap bangga atau percaya diri menggunakan identitas daerah? Kau jawab Dede, dorong. Saya dulu kayaknya, Bang. Hmm. Pesan saya kepada remaja-remaja Sulawesi Tengah supaya bangga dengan identitasnya itu pertama mulailah dari niat kalian, karena semua yang berawal dari niat yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Terus yang kedua, jangan malu untuk menggunakan ataupun mengenakan dan memperkenalkan budaya kita, karena budaya kita itu sangat kaya, budaya kita itu sangat indah. Maksud sedih tidak? Terus kalau bukan kita siapa lagi begitu ya? Iya, Jadi iya. semaksimal mungkin dan semampu kalian kenakanlah batik atau banggalah kalian sebagai anak Sulawesi Tengah, seperti itu. Oke. Zulfa. Kalau saya juga sama tadi kayak Kak Indah, tentunya yang pertama itu niat. Semua dibangun dari niat dulu. Terus cintai daerah kalian, cintai tanah kelahiran kalian. Kalau kalian tidak punya rasa cinta, kalian tidak bakalan suka Betul. sama budaya kalian sendiri. Jadi mari untuk teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah maupun di luar sana, sama-sama kita membudayakan tentunya pakaian khas Sulawesi Tengah, yaitu batik.
gitu, itu aja sih. Oke. Zara? Ini sebenarnya untuk seluruh budaya Kak, bukan hanya batik. Menurut saya budaya itu harus dicintai Kak. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya itu muncul dari warisan Indonesia, itu Kak. Let's see. Intinya kita jangan malu sih Kak, menggunakan atau mengenalkan budaya daerah kita kepada daerah luar, mungkin di luar Sulawesi Tengah atau di luar Indonesia. Patutnya kita harus bangga sih Kak, karena budaya itu bisa saja punah Kak. Iya. Bisa saja punah kalau kita seorang remaja tidak bisa melestarikan budaya tersebut Kak. Jadi harapan saya untuk seluruh kalangan remaja yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita menjaga kelestarian budaya kita, dan jangan malu untuk mengenalkan budaya tersebut ke orang-orang, bahwa kita harus memperkenalkan kalau budaya itu indah dan patut dicintai, begitu Kak, agar keberadaan budaya tersebut tidak punah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Iya. itu yang paling penting, karena kalau bukan kita siapa lagi. Nah, ini sekarang kita masuk ke sesi penutup. Harapan pribadi setelah tampil di kancah nasional nanti. Lanjut Zara, harapan pribadimu. Setelah nanti tampil, kau pulang, apa harapanmu? Harapan saya bisa menjadi ini ya Kak, bisa menjadi influencer yang bisa mengajak orang-orang yang ada di Indonesia bahwa kita itu harus bangga sih Kak, harus bangga sih dengan budaya yang ada di Indonesia Kak. Seperti itu Kak. Itu saja sih. Kalau Zulfa? Kalau Harapan saya pribadi setelah pulang nanti. harapan pribadi saya berharap semoga nanti dengan mengikuti ajang Miss Nusantara saya bisa membawa winner tentunya. Betul. Menjadi salah satu kebanggaan saya untuk bawa nama baik Sulawesi Tengah. Oke. Ya. Untuk siapa lagi Kak? Siapa mau Indah? Indah. Harapan saya tentunya bagaimana caranya saya pulang dari ajang ini, bagaimana saya dipandang sebagai representasi perempuan-perempuan di luar sana, khususnya remaja-remaja, dan bagaimana saya bisa memposisikan diri saya sebagai jembatan antara remaja, kaum muda, dan budaya. Oke. Untuk para remaja ini suka akan budaya. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai jembatannya. Oke, jadi duta budaya. Tidak juga. Boleh juga insya Allah. Oke, terima kasih nih sama Zahra, Zulfa, dan Indah. Betul ya? Iya. Oke, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada Putri Batik Sulteng yang sudah datang jalan-jalan ke podcast kami. Kita sudah masuk ke penutup dan sudah 2 sesi tadi berbincang-bincang dengan teman-teman Putri Batik Sulawesi Tengah. Semoga langkah Putri Batik Sulawesi Tengah ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mencintai budaya, dan membawanya ke panggung nasional dari Sulteng untuk Indonesia. Dari batik kita jaga jati diri bangsa. Woi, Keren. Nah, ini closing untuk teman-teman. Kalimat singkat untuk menggambarkan semangat kalian. Kalimat yang singkat untuk menggambarkan semangat kalian dari Sulteng untuk Indonesia. Dari Sulteng untuk Indonesia. Apa ya? Ngeblank dong. Coba Zulfa dulu. Kalau ngeblank. Kalimat singkat yang menggambarkan kalian bangga ini, atau kalimat singkat untuk menggambarkan semangatnya kamu. Oke, saya kasih contoh ya. Saya juga ngeblank. Kau Jo. Oke, apa? Kalimat singkat. Kalimat singkat. Pakai mic. Kenapa mau yang ini? Tidak apa-apa. Oke.
Masintobu kita maroso, merambanga kita marisi. Oke. Jadi kita sama-sama Kak. Mm-mm. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Gitu, Kak. Nah, coba Zulfa, satu kalimat yang singkat menggambarkan kampung yang punya semangat. Ise mapa mai piapa. Nah, itu kan kayak begitu. Ya. Oke, intinya teman-teman sangat semangat tapi tidak bisa merepresentasikan dengan kata-kata. Sangat semangat dan sangat excited. Siap, terima kasih sekali lagi Zahra, Zulfa, Indah dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.